Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Zulmaita SEMM selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saya arahan selama penelitian skripsi ini sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan saya Andi Ghazali dengan NIM 180444154 kelas MK8B Program Studi Manajemen Keuangan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Melalui video ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudulkan Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, and Governance atau ESG terhadap tingkat profitabilitas perusahaan studi pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian saya. Perkembangan investasi membawakan pendekatan baru terhadap dunia investasi dan praktik investasi. Salah satu pendekatan tersebut adalah dengan melalui bentuk aspek berkelanjutan, atau yang kini dikenal dengan sebutan Sustainable Investing. Sustainable Investing adalah bentuk investasi yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau lebih dikenal dengan sebutan Environmental, Social, and Governance atau ESG, sebelum memutuskan pemberian dana kepada suatu perusahaan atau suatu bisnis. Perkembangan praktik ini telah menyebar luas beberapa tahun terakhir. Kini, telah banyak negara yang telah menerapkan aspek berkelanjutan, terutama melalui pendekatan ESG kepada pemilihan investasi mereka. Melalui survei yang dilakukan RBC, Global Asset Management, dari responden yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Asia, menunjukkan bahwa 720 responden menyatakan penerapan aspek ESG ke dalam proses pengambilan keputusan investasi mereka. Lalu bagaimana Indonesia menanggapi perkembangan tren ini? Dalam menanggapi perkembangan aspek berkelanjutan dan ESG, Indonesia merespon dengan baik atau positif. Pada tahun 2017, melalui POJK nomor 51, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta emiten dan perusahaan publik untuk melaporkan laporan berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Tak hanya itu, OJK juga mengeluarkan rencana peta strategi atau roadmap untuk implikasi sustainable finance bagi emiten dan perusahaan publik, di mana salah satu tujuannya adalah untuk menerapkan aspek ESG ke dalam seluruh aktivitas pembangunan dengan fokus menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif. Selain regulasi dan rujukan dari otoritas yang berwenang, beberapa temuan studi juga menemukan bahwa implikasi ESG meningkatkan perkembangan pasar dan segmentasi pasar, di mana hal ini tentu mendorong tingkat profitabilitas perusahaan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa banyak perusahaan di Indonesia kini telah menerapkan dan mengungkapkan aspek ESG sebagai respon dalam perkembangan tren serta bentuk perhatian terhadap kepentingan investor. Lalu bagaimana hubungannya dengan sektor infrastruktur? Sektor infrastruktur menjadi salah satu sektor industri yang mulai menerapkan aspek ESG ke dalam operasional perusahaannya. Meskipun masih tergolong pada tahap progresif, Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani, mengatakan akan meningkatkan konektivitas dan dukungannya untuk mengadaptasi serta mendorong kinerja ESG dalam pembangunan infrastruktur sebagai upaya pemulihan ekonomi, di mana hal ini menunjukkan bahwa sektor infrastruktur menjadi pionir terdepan untuk didorongnya kinerja ESG dalam operasional bisnisnya. Lalu bagaimana harapan dan tantangan ESG di Indonesia? Di Indonesia sendiri, aspek ESG masih tergolong baru dan belum semua perusahaan bisa menerapkan konsep tersebut. Survei yang dilakukan IBCSD menyebutkan keterbukaan indeks ESG di pasar modal Indonesia masih tergolong rendah dengan nilai disclosure di bawah 50%. Hal ini disebabkan oleh banyak tantangan di Indonesia untuk mengoptimalkan ESG ke dalam ruang lingkup perusahaan. Hal-hal seperti kurangnya pemahaman, resource yang belum cukup, dan biaya konsultasi yang mahal menyebabkan keterlambatan pergerakan ESG di Indonesia. Dengan latar belakang dan situasi industri yang ditemukan, peneliti ingin mencari tahu apakah adanya pengaruh pengungkapan ESG terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, terkhususnya pada perusahaan sektor infrastruktur. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengungkapan environmental terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Lalu yang kedua adalah menganalisis pengaruh pengungkapan sosial terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Lalu yang ketiga adalah menganalisis pengaruh pengungkapan governance terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Lalu yang keempat adalah menganalisis pengaruh pengungkapan environmental, social, and governance secara keseluruhan dan bersama-samaan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, terkhususnya pada perusahaan sektor infrastruktur. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dan pedoman untuk dilakukannya penelitian ini.
Yang pertama ada Safriani dan Tomoe pada tahun 2020 menemukan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE. Lalu penelitian selanjutnya ada Husada dan Hanyandayani 2021 yang menemukan bahwa pengungkapan environmental, social, and governance secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA, ROE, dan Tobin Skew. Lalu yang ketiga ada Renganis 2019 menemukan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh positif terhadap ROA. Lalu yang keempat ada Lubis dan Rohim pada 2021 menemukan bahwa pengungkapan environmental dan skor environmental berpengaruh negatif terhadap company performance. Lalu yang kelima ada Hardiningsi, Januarti, Yayata, Sri Mindarti, dan Udin pada 2020 menemukan bahwa pengungkapan environmental and social berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE. Adanya kesenjangan antara penelitian-penelitian terdahulu juga menjadikan dasar alasan mengapa peneliti meneliti pengaruh ESG terhadap profitabilitas perusahaan, terkhususnya perusahaan sektor infrastruktur. Lalu berikut adalah kerangka kerja untuk dikembangkannya hipotesis untuk penelitian ini, di mana hipotesisnya berupa pertama, pengungkapan environmental berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Lalu hipotesis kedua, pengungkapan sosial berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Lalu yang ketiga, pengungkapan governance berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Lalu yang keempat, pengungkapan environmental, social, and governance secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, di mana setiap variabel tingkat profitabilitas akan diuji pada dua variabel, yaitu ROA, Return on Asset, dan ROIC, Return on Invested Capital. Lalu untuk metode penelitian, jenis penelitian yang dilakukan adalah asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Lalu objek penelitian yang diamati adalah perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2018 hingga 2021. Lalu untuk jenis dan sumber data penelitian, peneliti menggunakan bentuk data sekunder yang bersumberkan dari Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan masing-masing sampel, di mana data diperoleh dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan berkelanjutan. Lalu untuk metode pengambilan sampel, peneliti menggunakan purposive sampling, di mana disediakan kriteria tertentu untuk menentukan kandidat sampel yang sesuai. Penelitian ini berhasil menggunakan sampel sebanyak 36 data untuk 4 tahun periode. Lalu metode analisis data. Peneliti menggunakan analisis data panel, di mana terdiri dari beberapa tahap uji, yaitu ada uji deskriptif, uji analisis regresi, uji asumsi klasik, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian, di mana hasil penelitian pertama adalah uji deskriptif, yang memiliki variabel penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada ROA dan ROIC sebagai variabel dependent. Lalu juga ada environmental disclosure, social disclosure, dan governance disclosure dengan singkatan ENVD, SOCD, dan GOVD sebagai variabel independent. Lalu juga ada variabel control yaitu leverage dan firm size dengan singkatan LEV dan FCZ. Dari hasil uji di layar, ditemukan bahwa variabel ROA dan ROIC memiliki nilai rata-rata 2,8% dan 4,1% dengan standar deviasi 3,7% dan 4%, di mana hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas cenderung memiliki sebaran yang tidak jauh. Lalu untuk variabel environmental disclosure memiliki nilai minimum 0%, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa selama periode pengamatan ada perusahaan yang masih belum bisa mengungkapkan aspek lingkungan. Lalu untuk variabel social disclosure memiliki nilai terendah 25% dan nilai tertinggi pada berada nilai 60%. Lalu untuk nilai variabel governance disclosure memiliki nilai minimum 7,4% dan nilai maksimum 100%, di mana hal ini menunjukkan ada perusahaan yang berhasil melaporkan semua indikator pengungkapan tata kelola selama periode pengamatan. Lalu selanjutnya ada uji analisis legacy, di mana dilakukannya untuk mengetahui model terbaik untuk analisis regresi yang dilakukan, yaitu dilakukannya dengan 3 uji, yaitu ada uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah model CHEM dan atau FEM yang terbaik, uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah model FEM atau REM yang terbaik, dan uji Lagrange multiplier dilakukan untuk menentukan apakah model CHEM atau REM yang terbaik. Berdasarkan tabel yang tertera, hasil keputusan menunjukkan model terbaik untuk kedua model penelitian, yaitu untuk ROA dan ROIC, adalah dengan REM, yaitu Random Effect Model. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana uji ini bertujuan untuk memberikan kepastian
bahwa persamaan regresi yang dilakukan ini telah memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Uji ini terdiri dari 4 tahap, yaitu pertama ada uji normalitas untuk mengetahui apakah model regresi yang dilakukan berdistribusi normal atau tidak. Melalui tabel yang tertera, nilai probabilitas menunjukkan nilai dari 5%. Hal ini menandakan bahwa semua model regresi yang dilakukan berdistribusi normal. Lalu yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yaitu untuk mencari tahu indikasi apabila terjadinya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan yang dilakukan. Bisa dilihat pada tabel yang tertera, nilai probabilitas dari setiap model untuk setiap variabel memiliki nilai di atas 5%, di mana hal ini menandakan bahwa model penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Lalu yang ketiga ada uji multikolinearitas, yaitu untuk menandakan ada tidaknya hubungan linear atau korelasi antara variabel independen dalam model penelitian, di mana nilai di bawah 0,85 menandakan tidak adanya hubungan linear antar variabel. Berdasarkan tabel yang tertera, menunjukkan bahwa model penelitian terbebas dari masalah multikolinearitas. Lalu yang keempat ada uji autokorelasi. Dengan dipilihnya model REM sebagai model penelitian, maka permasalahan autokorelasi telah ditangani, karena model REM menggunakan metode Generalized Least Square atau GLS yang dapat mengatasi permasalahan autokorelasi. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu dilakukan dengan menguji T untuk melihat pengaruh parsial, uji F untuk melihat pengaruh simultan, dan koefisien determinasi untuk menjelaskan kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil regresi model A dengan variabel ρ. Untuk nilai uji T dapat diinterpretasi dengan melihat probabilitas yang ada di ujung tabel pada setiap variabel. Hasil untuk pengungkapan environmental atau yang disingkat dengan ENVD memiliki nilai 0,895, di mana hal ini lebih besar daripada signifikasi 5%. Maka dapat diputuskan bahwa hipotesis 1 itu ditolak dengan keputusan bahwa pengungkapan environmental tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Lalu untuk hasil pengungkapan sosial yang disingkat dengan SOCD bernilai 0,6895, di mana nilai tersebut juga lebih besar dari signifikasi 5%. Maka hipotesis 2 ditolak dengan keputusan bahwa pengungkapan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Lalu untuk hasil pengungkapan governance yang disingkat dengan GOVD bernilai 0,1092, di mana hasil nilai tersebut lebih besar daripada signifikasi 5%. Maka dapat diputuskan hipotesis 3 ditolak dengan keputusan bahwa pengungkapan governance tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Lalu untuk uji F dapat dipresentasikan oleh nilai probability F statistik pada bawah tabel model regresi. Hasil probabilitas tersebut menunjukkan nilai sebesar 0,0066, di mana hasil tersebut lebih kecil dari signifikasi 5%. Maka dari itu, hipotesis 4 diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa pengungkapan environmental, social, and governance secara keseluruhan atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Lalu untuk melihat koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square, di mana nilai tersebut menunjukkan nilai 0,4005 atau 40,05%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yakni pengungkapan ESG, dapat menjelaskan ROA sebesar 40,05%. Berikut adalah tabel regresi model B untuk pengujian variabel ROIC. Hasil pengungkapan environmental memiliki nilai probabilitas 0,6934, di mana hasil tersebut memiliki nilai lebih besar daripada signifikasi 5%. Maka hipotesis 1 ditolak, yang memutuskan bahwa pengungkapan environmental tidak berpengaruh signifikan terhadap ROIC. Lalu untuk pengungkapan sosial memiliki nilai probabilitas 0,6851, di mana hasil tersebut memiliki nilai lebih besar daripada signifikasi 5%. Maka hipotesis 2 ditolak dengan keputusan mengatakan bahwa pengungkapan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROIC. Lalu untuk pengungkapan governance memiliki nilai probabilitas 0,07994, di mana nilai tersebut lebih besar daripada signifikasi 5%. Maka hipotesis 3 ditolak dengan keputusan bahwa pengungkapan governance tidak berpengaruh signifikan terhadap ROIC.
Lalu untuk uji F, hasil probabilitas F statistik menunjukkan nilai sebesar 0,0350, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada signifikasi 5%. Maka dapat diartikan hipotesis 4 diterima, sehingga pengungkapan environmental, social, and governance secara simultan atau keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap proyek. Lalu untuk koefisien determinasi dilihat dari nilai R square, yaitu menunjukkan nilai 0,3171 atau 31,71%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu pengungkapan ESG, dapat menjelaskan ROIC sebesar 31,71%. Hasil kedua model penelitian memperlihatkan kondisi yang serupa, di mana selama periode pengamatan tahun 2018 hingga 2021, pengungkapan environmental, social, and governance ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dan ROIC secara parsial. Akan tetapi, secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa dengan terjadinya perubahan pengungkapan ESG secara keseluruhan, dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan dengan arah positif. Sejalan dengan teori stakeholder, di mana pengungkapan ESG sebagai kesatuan mengindikasikan lebih banyak topik yang diperhatikan perusahaan dengan melibatkannya kepentingan stakeholder. Maka perusahaan mendapat dukungan serta membangun ekosistem bisnis yang lebih efisien sehingga mendorong kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan environmental tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Lalu yang kedua, pengungkapan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Lalu yang ketiga, pengungkapan governance tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Dan yang keempat, pengungkapan environmental, social, and governance atau ESG secara bersamaan atau simultan berpengaruh positif pada level signifikasi rendah hingga moderat terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, terkhususnya perusahaan sektor infrastruktur. Lalu juga disertakannya saran untuk mendukung keterbaruan dari penelitian yang dilakukan sekarang. Yang pertama itu, penelitian selanjutnya dapat meneliti studi pada sektor lain atau menggunakan indeks tertentu dari Bursa Efek Indonesia untuk melihat pengaruh pengungkapan ESG atau penerapan aspek berkelanjutan terhadap komponen perusahaan yang diteliti. Lalu yang kedua, penelitian selanjutnya dapat meneliti periode yang lebih banyak atau lebih panjang, yaitu lebih dari 4 tahun. Karena dengan periode yang lebih panjang dapat memungkinkan hasil tingkat kebenaran yang lebih akurat, sehingga dapat mencerminkan pengaruh pengungkapan ESG terhadap tingkat profitabilitas yang sebenarnya. Sekian hasil pemaparan dari penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.